istri lu meninggal dan lu nggak nikah lagi, seumur hidup dong. Iya dong. Parah banget. Iya dong pasti. Ada yang ngincar komedinya buat dibawa ke presentasi kantor. Oh, biar tongkrongannya cair. Iya. Anjay. Asal. Bunyi doang, bunyi. Respon anjay. Asoy, cihu. Ngobrol berdua respon gitu. Asik. Ahai. Gua antara yang sama Beb. Iya Allah. Kagak cocok Mas. Lihat muka Mas Beb. Halo, saya Novi, saya pekerja kantoran. Jangan lupa nonton TKS hanya di YouTube Stand Up Kompas TV. Menurut Mbak yang namanya Boah cocok meranin kartun apa? Mungkin kayak Marsha and the Bear. Bukan pegawai Kompas nih. Baru ini nih. Bukan pegawai Kompas. Ini masa Boah dibilang Marsha and the Bear? Harusnya, Bang. Larva. Yang kuning ya. Yang kuning. Bang Dani Beler, gimana nih RUU TNI? Langsung dong. RUU TNI gimana nih? Menurut Abang gimana? Menurut Abang gimana? Sini mah nggak ada. Nggak ada ini langsung. Nggak ada briefing. Nggak ada briefing. Nggak ada basa-basi. Kabar gimana? Tidak. Gimana nih RUU TNI? Udah disahkan loh. Gokil udah disahkan. Dari segi penulisan gimana tuh? Dari larva ke abri deh. Agak jauh nih. Agak jauh ya. Gimana? Ngikutin nggak tapi? Ngikutin. Gimana menurut Bang Dani Beler? Ada poin-poin yang menurut Bang Beler serak atau enggak? Enggak. Nih, RUU TNI itu karena gue tidak merasakan imbasnya. Karena Abang bukan TNI. Ya itu satu, ya kan? Karena gue bukan TNI, terus tidak berdampak langsung ke guanya. Jadi gue nggak tahu efeknya tuh bakal sebesar apa. Ya beda sama kasus ini dulu, yang kemarin Pertamina. Itu kan beda, berdampak langsung. Beli bensin ada dampaknya langsung. Ada ininya oplosannya Iya, kalau TNI mah udahlah, pokoknya patokan gue ya di Bang Panji sama Bintang Emon dah. Kenapa emang? Kenapa? Kalau menurut mereka bersuara berarti salah. Lah kan Bang Bintang bersuara, Bang Panji juga bersuara. Nah itu berarti ada sesuatu yang nggak benar gitu. Cuman sama Irwandi Ferry. Sama Ferry Irwandi. Irwandi Ferry apa Ferry Irwandi? Ferry Irwandi. Karena kadang kita kalau baca ininya ya undang-undangnya gitu belibet gitu kan, lama. Gua udah coba baca tadi dan gua nggak ngerti gitu. Gua masih nggak ngerti. Ada gua tanya di Twitter kan. Gua tanya di Twitter sebenarnya gimana sih sebenarnya yang udah disahkan ini tuh apa yang bikin ini jadi nggak setuju orang-orang nggak setuju gitu. Jadi ternyata ya itu si TNI masih boleh di lembaga-lembaga kementerian gitu kan. Double job kan jadinya. Mereka itu masih bisa berbisnis juga nggak? Nah itu kan. Nah kalau lu bingung lu bingung sama RUU atau revisi undang-undang TNI ini, lu bingung misalkan lu searching apa, gue nggak ngerti kalimatnya. Nah di Twitter itu ada yang menyimpulkan. Apa itu? Namanya Twitternya intinya deh. Ya, lu tag aja intinya deh. Tolong jelasin dong, nanti dia akan menjelaskan dengan bahasa bayi. Kayak AI gitu. Bahasa bayi? Iya, dengan bahasa bayi. Enggak, bahasa bayi itu. Bahasa bayi. Kok bener sih Mas? Bener. Kok disupport ini temannya? Nah ini bintang tamu. Ini. Yang marah tempel stiker. Ting dang. Oh udah gitu-gitu sekarang. Nah iya. Abang jangan marah. Afnepek tuh. Emang lu kalau jelaskan bahasa bayi, lu ngerti? Ngerti gua. Ini bait pertama. Apa artinya? Intinya pada dasarnya. Nah. RUU TNI itu koma. Sepanjang itu koma. Gua resign deh. Ada dua orang. Nggak apa-apa lagi.
Gue berdua ya. Apa lah. Wah, iya. Tapi masih ada panggilan. Masa bintang tamu bolak-balik. Gitu. Kalau di Twitter ada Intinya deh ya, intinya deh. Siap-siap nanti gua lihat deh di situ deh. Jadi kadang-kadang juga, iya maksud gua kita itu nggak boleh ya asal kritik aja, harus tahu apa yang kita kritik. Betul. Jangan sotoy juga gitu. Apa kritik singkong? Itu mah opak. Sumpah lu jadi tolol beneran. Lu pinter banget ini materinya, sumpah. Ini materi, ini orang cerdas gitu. Penulisan rapi, itu mah apa? Gue sumpahin tolol, mampus. Amin ya Allah. Jadi Rizko lu, amin. Ya kan dia begitu masalahnya. Tim kombut lu, kamu tuh Bang Dani Bele. Iya, sebelum tim kombut nih, lu ijo-ijo RUU TNI gimana menurut Hims sih? Iya. Ijo-ijo RUU TNI. Gue sejujurnya nggak paham-paham banget. Cuman kalau dari yang disimpulkan kan, gue tanya juga. Abis itu gue baca beberapa sekilas. Kalau misalnya ya itu kan, ini kan jadi ngembaliin kayak dulu lagi gitu kan. Si TNI-nya bisa di lembaga-lembaga mana. Padahal kan gitu fokusnya ya pertahanan aja gitu. Kan banyak juga profesional yang lain yang bisa ditaruh di tempat-tempat yang misalnya di kementerian gitu, yang benar-benar profesional. Jadinya nggak fokus. Kita kerja satu aja itu fokus gitu. Apalagi ini masalah pertahanan negara gitu kan. Ya udah fokus di situ. Biarin orang-orang profesional aja yang ngerjain hal-hal lainnya. Tapi Bang Beler nih keren nih. Lu jadi di tim kombut dari suci berapa Bang Beler? Suci setelah gua 7. 8, 9, 10, 11 sampai sekarang. Keren. Gimana Bang? Jadi tim kombut gitu, pusing nggak mikirin materi orang lain? Pusing banget. Apalagi peserta kemarin 11 tuh lumayan beragam ya karakteristiknya. Iya, personanya ya. Salah satunya yang paling terkesan di ini. Firza pertama. Firza Logika. Gimana tuh dia kalau kombut sama lu? Dia bawa sayur-sayuran. Mau bikin gado-gado. Ya, emang aneh orang. Iya kan, comedy buddy itu kan cocok-cocokan ya. Betul. Jadi setuju. nah kadang itu karena si pesertanya nggak enak sama gua, Rio, Ate kan udah pada senior, jadi semua opini kita tuh tampung-tampung aja. Betul. Sehingga Firza tuh pertama kali ketemu gua, Bang, ini materi gua gimana supaya masuk akal. Nanyanya gitu. Dia berusaha mencoba jadi gua bilang nggak usah jadi kayak gua. Penulisannya ada yang dibenerin gak Bang? Nggak usah jadi kayak gua, lu aja. Nanti biar gue yang menyelami pemikiran lu. Nah dari situ baru kita ngobrol. Sebenarnya apa nih yang mau sampein? Gue ceritanya tentang ini gitu. Memang agak unik di bagian punchline ya kan? Iya. Aneh-aneh kan? Iya, yang betul. diganti oli di belakang bis, yang zebra diangkut itu. Nah gue bilang Firza, ini gue nggak ganti selera punchline lu ya. Karena itu kan mungkin bagi lu lucu, mungkin bagi gue enggak. Tapi kalau menurut lu itu lu banget, bawain aja. Tapi itu pancen dari abang yang mengganti oli di kolong bis itu. Enggak, gue dari dia. truk caranya itu. Kalau diganti doang. Aneh juga berarti Mas. Secara konsep aneh juga Mas. Truk lebih kecil kali. Enggak. Gue kira emang beneran ini cerdas, ternyata aneh juga. Enggak, tapi kan pakai hiperbola semua kan itu. Iya sebenarnya. Sebenarnya kalau Firza tuh gue lihat konsepnya juga sebenarnya kalau dari premis keresahannya bener yang absurd Iya, kan bener. punchline-nya. Karena kalau misalnya dari awal udah aneh Absurd banget pun banget. pasti penonton nggak nerima. Kayak misalnya tiba-tiba dia masuk saya onde-onde ya apa gitu. Kenapa lu gitu? Iya, terlalu ngarang kali Kayak dia itu. keresahan istrinya, keresahan yang lain-lainnya gitu kan. Baru dia punchline-nya yang aneh-aneh gitu. Iya, yang paling menyita perhatian gue sih Firza sebenarnya. Anak abang siapa? Anak gua, Sapar pertama tuh. Kenapa? Makanya dia close mic. Kenapa tuh Sapar tuh? Kayaknya si Sapar nggak terlalu siap gitu menghadapi industri Jakarta gitu. Yang secepat ini, yang sefrontal ini. Iya. Gue cuma ngasih tahu Sapar material udah bagus. Tapi dia ada kalimat pengulangan gitu. Kayak misalkan redundan gitu. Misalnya makna yang sama diucap lagi gitu. Misalnya kayak capek dan lelah kan sama. Aku capek gitu. Ya gimana nggak lelah sama kan gitu. Kata gue itu dipangkas aja, diefisienin. Terus? Nah kayaknya dia merenung aja. Ini maksudnya apa ya gitu. Bingung Capek ya. beneran dia. Apa lelah beneran. Terus akhirnya dia keluar. Itu kompetisi sama abang? Iya sama gua tuh. Waktu itu gua megang Sapar sama siapa gitu. Jadi pas dia ngeblank gua ada rasa bersalah juga tuh. Kata gua, anjir gara-gara gua kali ya gitu. Iya. Tapi ternyata si Saparnya ngomong, emang salahku Bang.
Soalnya malam udah aku putusin, ini aku belum yakin sama materiku. Padahal lucu banget premis dia tuh. ya. Maksudnya orang miskin kok pakai AC. Iya, bagus. Yang dia benerin mesin cuci. Iya. Tapi gini Bang, maksud gua kan tim Kombut itu kan keberhasilan tim Kombut adalah ketika finalisnya ini lolos terus, iya. lanjut lucu terus. Nah, lu ada beban-beban itu nggak gitu waktu kayak kan lu pasti nonton juga kan Pak Suci gitu. Ada beban-beban, wah dia close-make gara-gara gua nih gitu-gitu nggak? Itu waktu sapar doang, gue mikir kayak anjir, kok langsung anak didik gue yang close mic gitu. Kayaknya gue salah deh gitu. Ronald nggak sama lu Ronald? Ronald nggak sama gue. Terus setelah itu Ronald kan ya? Iya. Terus nah di Suci 11 tuh gue udah gak mikirin itu semua. Itu tuh gue kepikiran di Suci 9. Oh. Kayak siapa ya? Ya anak didik gue keluar berarti gue salah nih. Siapa Gua kepikiran. Suci 9 siapa? Siapa Suci yang 9 kepikiran? Rio ya? Rio. Dulmun ya? Suci 9 ya? Iya, Rio. Ya kan? Juaranya. Egy Hau Rais. Itu Siapa lo yang kombutin. Itu siapa itu? Egy Hau Rais. Itu Komika. Itu Suci berapa? Suci 9 kayaknya. Itu Iya, kayak 9. gitu. Nah itu gue masih kepikiran, tapi di luar Suci 9 mah udah bodo amat tuh gue. Kenapa? Yang paling penting ya sebenarnya dari tim Kombut tuh, gue ngasih tahu ke orang itu bahwa bikin materi yang bisa main panjang tuh gini caranya. Jadi mau lu minggu depan close mic, mau minggu depan pertama, itu mah sesuai dengan kekuatan lu aja. Oh jadi udah bodo amat ya, jadi ngelepas aja mandiri ya? Iya, toh nanti setelah Suci kan dia nggak bakal ketemu gue lagi kan. Jadi gue manfaatin setiap minggunya gue ketemu tuh gue tanemin itu tuh pemikiran-pemikiran. Ini yang penting mah setup punchline-nya gini gitu. Terserah lu mau ngembangin kemana. Terus dari segi ngorek materi bagaimana Bang? Biasanya apa main mapping atau ngobrol dulu? Atau Ngobrol dulu, kayak Faisal tuh. Faisal kan agak tertutup dia ya. Iya, itu paling susah tuh kalau anak stand up nggak mau jujur dengan dirinya sendiri. Iya, betul. Nah gimana tuh cara lu ngebedahnya? Gue ngasih tahu dulu, ini dia kan bawain materi tentang pacaran, dia belum pernah pacaran ya. Terus gue bilang kenapa lu belum pernah pacaran? Ada traumatis kah? Gue bilang enggak Bang, sebenarnya gini. Terus dia ada kekerasan sama orang tuanya kalau nggak salah tuh. Kata gue, lu ini udah oke belum bawain? Kalau lu ngerasa ngeganjal jangan, gue bilang. Terus? Kita cari sudut lain aja, terus diarahin lagi. Sekarang gini lah, apa yang menurut lo penting dalam hubungan? Iya. Komunikasi, misalkan, yaudah komunikasi paling intens lo sama siapa? Sama temen Bang. Temen lu cewek cowok gitu. Jadi dikejar terus. Oh, dibawahin terus ya, diturunin terus. Setelah nemu nih, postnya dia ceritain tentang teman perempuannya, berarti itu aja yang disikat. Ya kadang tuh gitu tuh, misalnya ada kombut, tapi dianya kayak karena kita ngerasa ya kalau itu bukan yang pengen diomongin sebenarnya kayak ya udah asal punya materi aja gitu. Kerasa tuh kita yang kombutin tuh biasanya. Tapi abang pernah nggak nulis materi yang nggak pengen abang ngomongin sebenarnya? Karena terpaksa ada job aja. Kalau corporate sih biasanya iya sih, nggak yang terlalu iya karena kerja gitu. Tapi biasanya juga mana yang paling terdekat lah, yang paling terdekat yang bisa dimasukin di materi-materi corporate tuh biasanya yang gue masukin gitu. Kalau kita stand up spesial mah benar-benar yang pengen kita sampein sih Boa. Karena ngapain yang jauh-jauh, kalau ini aja bisa kita sampai dulu yang keresahan banget gitu. Iya, pasti lu pernah lihat kan komik-komik yang bikin materi atau lu nonton dia stand up kayak ini materi terlalu dibikin nih. Iya. Yang penting ada gitu. Yono pernah tuh di Suci 10 ya. Yang materi apa? Yang materi tentang dia rambutnya dipirang setengah tuh. Oh yang itu bukan grand final. Bukan, sebelum. Yang jadi Isyana kan, yang warnanya merah, sini hijau. Nggak hijau kalau Isyana, merah sama hitam. Salah lihat orang. Salah lu. Siapa ya? Ya nggak tahu kenapa. Siapa ya? Sangkuriang, bolu sangkuriang. Bolu sangkuriang tuh. Itu menurut lu dibuat-buat itu ya? Ya karena Bang Radit pun komentarnya begitu. Gue nggak ngerasa ya ini kayak lu ngada-ngada aja, yang penting ada materi gitu. Kayak Budi yang buta tuh, Suci berapa tuh? Suci 10. 10. Budi. Kadang-kadang kan dia membawakan materi sesuai dengan apa yang dikombutin. Padahal belum tentu dianya mau bawain gitu. Karena dia nggak ngelihat materinya. Iya. Maksudnya, benar. maksudnya dia nggak tahu cara nulisannya Bang.
Gue takut. Nggak apa, sampein aja. Karena Kombut itu sebenarnya kan media apa ya? Media visit. kita ngobrol gitu kan. Kadang bukan media visit, sumpah nih, orang terlalu. Orang mau bikin film lu. Ada kata visit keluarin, ada kata apa lagi media, ada kata masa keluarin. Apa aja selalu Nih kayak Eca di sini jerawat. Nah lucu. Iya sih ada jerawat gue di sini. Stiker jerawat, babi gambar babi ini. Ya kayak gue dulu zaman Suci 4, gue tuh kan Kombut sama Bang Bene kan. Oh iya. Biasanya tuh gue nulis yang hancur banget dah itu pokoknya nulis gue sebebas-bebas gue. Iya. Gue kombutin sama Mukti, wah lebih bebas lagi tuh. Wah kemana-mana tuh bebas kan. Abis itu dirapihin sama Bang Bene secara premis, secara setup punchline-nya. Terus tapi gue ngerasa nggak bisa nih gue kalau kayak gini nih. Nah ya itu gue tetap jadi diri sendiri aja. Makanya gue nggak juara kan. Harusnya ngikutin Bang Bene gue. Sorry Bang Bene. Tapi kita happy. Maksudnya emang kita pengen bawain yang sesuai sama kita gitu. Benar. Komedi Badi mah cocok-cocokan. Karena kadang-kadang kita nggak enak kan. Iya. Sarannya Boah nggak dipakai, mau gue sarannya Hibzi nggak dipakai, ntar dia gimana ketemu gue ya. Padahal mah kita sendiri nggak mau bawain gitu. Makanya di awal gue tuh selalu ngomong ke teman-teman, gue nggak akan ngubah punchline. Punchline terserah lu. Gue cuma ngebukain jalan, ini opsinya seperti ini. Bener. Gitu. Tapi yang paling explore ya siapa bang? Rizky sih. Rizky Prasetya. Oh kelihatan sih kan juara juga dia. Dia Kombutnya malu terus tuh bang? Enggak ngomong terus. Rolling kan kita. Oh. Kan tim Kombut ada Ate, gua Rio sama aku Erwin. Nah kadang-kadang gua Kombut sama Ate. Malah kalian mereka kayak tidur berarti. Mereka tidur doang di hotel. Ya kan kita muter aja. Enggak pernah di hotel. Iya di hotel tidurnya ya. Kita Kombutnya mah di belakang. Oh di sini ya, di Menara Kompas ya. Ya jadi ganti-gantian rolling lah. Tapi yang ketahuan progresnya tuh memang Rizky dan Aldo sih gue lihat. Iya. Sama Firza tuh gue ngerasa di belakang justru menjelang final agak sedikit tersendat dia. Oh. Kenapa? Karena dia ngebangun startnya di 3 minggu ya? Iya. Di minggu ketiga tuh yang bagus Udah banget. pecah-pecah banget ya. Oh iya yang awal-awal. Kesini udah mulai habis, udah mulai baca-baca komentar. Oh. Firza kalau final nggak nunjukin yang terbaik sih gue kecewa. Jadi tekanan. Dia kan ngeluarin api. Iya. Iya api dikeluarin nanti final ngeluarin apa kepikiran. Iya. Bisa air. Air liur. Cuy, tapi ngeluarin sih gini ya. Iya, karena tuh udah salah satu yang udah gong banget tuh api itu. Harusnya pas final emang ngeluarin apa lagi. Itu gua yang komen. Lu yang komen itu. Biar dia beban. Allah. Kasian ya dia. Iya, nggak apa-apa lah. Nggak usah kasihanin orang kayak gitu. Suka bohong. Iya. Tapi kalau yang ini bahkan biasanya ada yang benar-benar waktu datang itu udah banyak lah materinya gitu. Jadi kita lebih gampang lah gitu. Tapi ada nggak yang kosong bener-bener datang? Ada banyak. Siapa? Ada itu 3 juara itu kan kosong premis doang atau baru apa yang mau diomongin. Nah kalau premis kan masih ada. Enggak yang sama sekali kayak lu mau ngomong nggak tahu bang gitu. Ada nggak? Nggak ada sih kalau itu. Gua nggak tahu kalau ke yang lain ya. Kalau ke Rio ke Ate, tapi ke gua nggak ada. Paling nggak udah ada inilah. Paling nggak udah ada dia. Minimal niat deh mau Kombut gitu. Iya. Gua ada nih bang premisnya ada atau yang mau gua omongin ada nih. Kalau baru gua ada nih bang niat doang. Ya. Itu ada. Ada ke Rio aja gue bilang. Rio juga gitu. Gue ada niat kate aja. Kate juga gitu. Sampai akhirnya itu Mongol, Kombut sama Mongol. Terlalu jauh mas. Terlalu jauh ya makanya. Tapi kalau apa bang? Apa bawa? Dia tadi mau nanya apa? Pernah nggak lo kayak gitu di otak lo? Mau nanya apa? Tapi nggak pengen banget sebenarnya pengen nanya itu, tapi ternyata lupa. Mau nanya yang lain nggak mau gitu, pengennya yang itu doang. Tapi lupa ya. Tapi lupa. Bang, gua mau nanya. Kita mau dulu deh sambil gua nginget. Nah kan lah sama nih enggak kan gua kan nulis materi aja, nggak tahu kalau materi gua tuh ini bagus nggak ya gitu. Yang penting lucu aja. Nah kalau menurut abang kan dari segi penulisan rapi gitu, itu gimana cara tahu ini materi bagus, ini nggak bagus gitu, itu gimana bang? Tahu mana materi bagus, ini materi nggak bagus. Biasanya tolok ukur pertama gue tuh materi yang bagus tuh yang ketahuan
mana setup mana punchline. Kerasa secara kalimat gitu kayak anjir ini punchline-nya gitu. Nah yang nggak kerasa tuh kadang-kadang memang belum belok aja asumsinya. Itu satu. Yang kedua dari kalimat. Kalau kalimatnya bertele-tele gitu, dragging itu udah pasti nggak bagus. Nggak bagus, memang harus direvisi gitu. Cuman kalau misalkan ada kan beberapa komik yang mainin diksi gitu kan. Nah diksi itu kan lucu karena dua hal ditabrakin kan. Tanpa ada setup pun bisa lucu gitu. Kayak misalkan kemarin gua ketabrak Bu Mega misalkan. Jangan deh. Gak apa-apa. Lucu sih. Iya lucu ya. Mega Mendung bisa jadi. Megapoli. Megawati yang poli kan, yang poli benar-benar. Ada Megawati sih. Yang poli kan ada juga. Iya, misalkan datang naik elang Indosiar misalkan. Iya, kocak habis tuh. Berhenti dulu ada iklan. Nah itu kan ketawa karena diksinya lucu, bukan karena pemataan asumsi gitu. Tapi kalau gue ngeliatnya itu sih, kalimat kepanjangan sama punchline setupnya nggak kerasa. Oh nggak kerasa. Ya itu. Kalau cuma cerita doang tahu-tahu udah lucu, itu berarti belum tentu jadi materi yang bagus. Enggak, bisa jadi itu justru materi yang bagus. Karena yang penting kan kerasa mana punchline mana setup. Lu niatnya cerita nih, lempeng, tiba-tiba patahannya dar. Nah orang kan nggak nyangka, ih si Boa ternyata dibelokin situ ya gitu. Bikin orang gak nyangka ya? Bikin orang gak nyangka. Kamu nyangka nggak bang? Nggak nyangka apa? Nyangka apa maksudnya? Karena kalau kata Bang Radit kan sebenarnya materi stand up itu kan justru yang nggak kayak kelihatan stand up. Iya stand up banget gitu, kayak kita lagi ngobrol sama orang tapi ternyata lucu gitu. Iya betul, idealnya sih seperti itu. Cuma kan untuk nyampe ke tahap itu kan harus ngelewatin, dia harus jago dulu public speaking, intonasinya harus bagus, artikulasinya harus jelas. Itu kan memang di tahap belajarnya dari ngafalin, ngebawain gitu. Nah ini gue kembali ke Suci 11 ya Bang. Ada nggak? Kan kadang-kadang kita suka ini ya, gergetan kalau misalnya kayak komik yang udah kita kombutin, ternyata tuh dia ngebawainnya kayak wah beda banget nih yang main di kombutin nih. Ada nggak lo rasa-rasa kayak gitu tuh? Dan siapa? Bongkar aja, kita pukulin. Jangan dong, terlalu emosi. Oh Firza terakhir? Firza lagi. Firza lagi. Iya gue inget banget nih. Harusnya lu kombutin kayak gimana, dia bawainnya kayak materinya gimana kayak tuh? gimana? Oke, dia ada sesi roasting juri. Iya. Iya dong. Terus dia roasting Selin. Selin intinya nggak ada fungsi di situ. Nah dia tuh ngibaratin Selin di Suci itu kayak lapangan tapi Selin bendera corner. Itu punchline-nya. Terus gue bilang bendera corner pertama nggak semua cewek tahu. Betul. Kalau cewek-cewek yang suka bola, kalau yang enggak gitu. Taunya kornet. Nah, ya kan? bener Bang. Tapi kan nggak ada bendera kalau kornet. Lah, support terus, temennya disupport terus. Biar gua pasang stiker. Ya itu. Kata ya, kalau nggak salah bendera corner, terus agak kurs tuh. Terus gue bilang kalau mau bandingin ketidakfungsian si Selin, berarti harus yang jomplang banget, yang kontras banget. Gua kasih itu kayak nasi kerupuk di nasi goreng. Nah itu dikeluarin sama dia. Tapi salah pembawaannya. Gimana? Salah. Gimana pembawaannya? Gue lupa tuh. Dia bilang Mbak Selin ini kayak ibarat nasi goreng, Mbak Selin itu kerupuk. Terus tanpa kerupuk nasi gorengnya enak. Coba lihat Mas Selin ke kamera. Selin ngapain sih di situ? Ini belum tuntas nih. Ini belum tuntas nih. Harusnya gimana? Ini harusnya gimana? Bawain harusnya gimana? Oh, nih harusnya nih. Selin itu ibarat nasi goreng, itu kerupuk. Kadang-kadang, pertama nasi goreng emang enak tanpa kerupuk, udah enak tanpa kerupuk. Kadang-kadang kita makan nasi goreng nih, pas ending baru inget, ada kerupuk. Nah sama kayak komentar Selin, udah beres yang ada semua. Sekarang Selin ya, ada Selin. Habis tuh. Tapi nggak bisa dia mah bawain gitu, nggak bisa dia. Nggak bisa, bingung dia. Udah paling bener dah kayak kemarin aja udah bingung. Ya, itu salah satu contohnya. Iya, tapi ini Bang Beler nih dari finalis Suci 11 nih kan, ada Umam, ada Fajar dan lain-lain gitu. Gimana kesan-kesan lu sama mereka nih setelah lu kombutin?
berhari-hari. Iya, Ramos deh sama Ramos. Ramos gue banyak megang, Ramos. Oh iya. Ramos tuh memiliki pendirian yang teguh. Oh dia tuh kekeh ya? Ya, gue ngasih opsi, tapi kalau kata dia, enggak bang kayaknya, enggak. Berani dia. Tapi dia yakin pas dia bawain di panggung, pecah menurut yang dia pakai. Dengan yang close mic itu juga? Iya, yang close mic juga, itu enggak kompet sama gue. langsung lari. Salah. Itu sama Rio ya? Sama siapa ya? Sama Ate? Dia tema apa pas close mic? Lupa ya? Lupa. Ya, Gua juga ya. Tapi dia ini pendiriannya teguh. Kalau Upit Banyak mengong. Kan Ate juga bahas kan Ate ya. Kebanyakan mengong dia. Iya. Duduk dia. Kalau kombut bengong. Bengong ngeliatin orang kombut. nontonin. Wahui lagi dikombutin. Iya. Dia nontonin kayak gini. Senyum nggak ngerti. Nggak ngerti. Terpesona kali ya sama Bang Wahui. Terpesona. Iya itu. Itu kalau Upit kebanyakan bengong. Deki. Oh Deki oke nih. Deki gimana? Deki asik nih. Dia kan aneh-aneh juga tuh materinya tuh. Deki salah satu yang gua pegang juga dia. Tapi lebih aneh Bang Firza atau Bang Deki? Kalau pas kombut. Lebih aneh Firza apa Deki? Oh Deki sih. Kalau Firza masih ketahuan arah ininya, arah ngejokesnya. Iya. Kalau Deki tuh pas gua kecer, kadang-kadang dia nggak bisa jawab karena dia nggak tahu. Contoh nih. Ya, ini gue ceritain nih. Bang bego ya. Ada materi dia. Iya. Dia kan absurd gitu kan. Iya. Dia bilang gini, emaknya jualan nasi uduk. Iya. Ya dong. Nah, banyak yang beli. Bahkan ada yang beli terakhir itu gorengan beli dibonusin apa gitu. Pokoknya beli gorengan dibonusin 2, beli 2 dibonusin 3. Beli nasi uduk dibonusin gorengan. Sampai pembeli terakhir udah habis nih gorengan sama nasi uduk. Dibonusin etalase. Nah, masalahnya etalase itu di dalamnya ada helm gua. Sama bapak gua, helm 2 biji. Ya itu mah mahal ya, jadi 2 juta. Kata dia gitu, rugi 2 juta. Kata gua kenapa 2 juta Deki? Karena ada helm 2 bang. Emang terlalu ngasar hidupnya ya. Kenapa helm mahal semahal itu? Iya, gua rugi 2 juta dong sama etalase sama helm. Kenapa 2 juta? Karena di etalase, satu etalase bang, harga etalase. Kedua ada helm 2. Kenapa 2 juta? Iya helm 2 bang. Kalau digabungin kan harganya 2 juta. Belum tentu kan? Kan tergantung harga helmnya. Nah, kita kenapa ngobrolin helmnya nih masalahnya sekarang? 2 juta? Iya. Nah, kan kita ngobrolin materinya sebenarnya. Lu ngapain masalah? Lu juga nanya-nanya menurut gua. Lu terima nggak helm 2 juta? Ya kalau sama etalase sih nangkep sih. Etalase 1,5. Helm yang apa gitu-gitu 2,5. Tapi helm ada yang mahal juga kok. Iya, tapi dia nggak nyebutin mereknya. Nah iya bener, bisa jadi belum tentu 2 juta. Sebenarnya nggak terlalu masalah sebenarnya. Kita doang nih sebenarnya yang menjadi masalah. Lagi dia. Lagi. Lah melur. Kasih tahu gua. Lu yang Madian jadi bingung tuh. Lu berarti yang nanya. Ya tapi itu intinya, gua nanya kenapa 2 juta. Jawabannya kan ada helm. Harusnya karena ada bapaknya kan. Bapaknya cuma berapaan berarti ya? Etalase 1 juta, helm 2 gope. Bapaknya gope. Bapaknya gope doang, Bapak Deki berarti ya. Siapa lagi yang paling susah banget nih orang? Iya, dibilangin sampai dalam hati lu anjing nih orang goblok banget ya gitu. Satu fakta ya, Fajar Mukti yang dikenal penulisan justru nggak pernah gue pegang. Oh iya. Nggak pernah kebagian gue. Selalu Rio, Ate, Erwin, Rio. Tapi dia nggak pernah colongan ke abang gitu. Nggak pernah. Di ending doang tuh dia. Tapi selama kumpul nggak pernah sama gue. Rizky. Sering. Ronald kan baru pertama langsung kelas. Nggak berkesan. Nal. Kacau. Sapar udah. Torik pernah sama gue. Terakhir itu sebelum dia close mic. Tapi Torik itu termasuk komika yang gampang nyerna juga. Kalau Bang Umam Damkar nggak sempet gue pegang karena close mic duluan. Oh kirain karena ini madamin kebakaran. Oh karena dia sibuk gitu. Iya. Enggak, karena kebakaran aja. Sama ini berdua sebenarnya. Jawabannya sama. Nggak boleh. Ya nggak usah nolak. Kalau
ini mah oh iya gitu aja sebenarnya bisa. Oh iya gitu. Karena dua kata. Jadi ini kan jadi lu harus ngebalik gini jadi effort kelunya. Lu bisa ngomong oh iya gitu doang. Iya, Kalau yang itu? Yang itu? Mana? Nah ini yang bawah nih. Iya itu. Ini sebenarnya agak susah tuh dia. Agak susah. Kenapa bang? Karena dia banyak mukanya. Oh, capek ya Di capernya depan kita ini. ngomong apa, di belakang kita ngomong apa. Di tengah juga. Di tengah ngomong apa. Kayak siapa, Bu? Nggak berani. Nggak berani bang. Ada. Itu tetap kelihatan. Tetap kelihatan dong. Kan mulutnya di sini. Siapa? Berani banget. Demi Allah bukan. Demi Allah bukan. Berani banget ya. Bukan. Enggak kali. Enggak itu tolong. Bang. Gila tuh. Saya cinta pemerintahan pokoknya. Cinta lo pemerintahan? Enggak. Karena juga bukan sih. Bang, kuliah dikit lagi lulus bang. Ya emang kenapa? Ya cinta boleh, tapi tetap kita kritik dong. Iya. Karena kan bentuk kritik kita itu karena kita cinta sama pemerintahan kita. Benar, ya cinta pemerintah kan. Iya. Tapi bohong enggak. Cinta banget berarti. Sedang aman. Kalau sedang aman kan. Sedang aman kan nggak aman juga sih. Bos kadang setuju, kadang nggak setuju. Peduli sama pemerintahan kita. Harus peduli dong sebagai rakyat. Walaupun pemerintahnya nggak peduli sama kita. Wow, keren, bersuara. Keren. Gue pernah tau ngomongin politik. Ya udahlah, ya harus disampaikan lah. Iya, itu doang sih, tolonglah gitu. Tolonglah apa? Tolong gitu. Tolong. Cuma ngulangin kata tolong. Ngerti lah sih, Iya. orang sana mah pinter. Iya. Ya lu nya ngerti ya. Orang sananya mah ngerti. Lu nya masalahnya. Iya tolong kurangin korupsi gitu. Oh, kurangin doang. Iya, kalau tidak melakukan nggak mungkin. Lah, apa yang nggak mungkin, Boah? Bang, itu korupsi itu dari zaman nenek moyang. Ya, Kita nggak rehat bisa. sejenak. Cornelius. Orang lagi. Tapi Bang Dani Beler nih keren nih, karena Bang Dani Beler nih jadi apa sih guru disebutnya ya? Iya. Kalau di Pengajar. pengajar ya, di pecahan itu ya. Coach ya, coach. Coach. Comika pecahkan. Comika pecahkan, betul. Itu banyak yang belajar emang anak-anak stand up atau dari berbagai macam profesi Bang Beler? Maksudnya anak sana tuh komunitas. Iya, komunitas yang emang mereka pengen belajar lebih atau emang dari profesi lain yang justru. Nah, faktanya di pecahkan tuh sedikit yang anak komunitas. Banyaknya orang yang nggak berkomunitas ya? Iya, betul. Orang-orang kantoran, orang-orang yang jauh dari stand up, yang nggak pernah gabung atau yang nggak punya teman, itu masuknya ke situ. Tapi yang lebih banyak sih yang udah kerja. Udah kerja kantoran biasanya ya? Nah, terus alasan mereka ikutan stand up itu apa? Lu pernah ngulik mereka nggak? Pernah. Kenapa? Apa, rata-rata? Stres kerja. Itu satu, stres kerja. Kedua adalah sekolah pecahkan kan lembaga edukasi stand up. Stand up kan banyak cabang ilmunya. Iya. Nah, ada yang ngincer public speaking. Oke. Oh dia pengen bisa ngomong doang. Ada yang ngincer komedinya buat dibawa ke presentasi kantor. Oh biar tongkrongannya cair. Iya. Ya, anjay. Asal. Bunyi doang, bunyi. Respon anjay. Asoy, cihut. Ngobrol berdua respon-respon gitu doang. Asik. Ahai. Ayo gua mah ayo. Banyak gua ada kosakata gitu-gitu doang. Enggak, maksudnya biar asik gitu bang tongkrongan. Asik. Biasanya responnya kan tongkrongannya anjay gitu. Buat konten juga bisa kan, Buat ilmu konten stand up kreator itu. bisa. Iya. Ya itu, jadi nggak cuma dari anak-anak komunitas saja. Gue pernah tampil di Pertamina, Iya. masalah Pertamina Shipping ya. Nah, pas itu si LO-nya, penelitiannya itu anak pecahkan. Terus Dia berarti LO sambil ngelucu gitu dong? iya Enggak, dia nggak tampil. Oh, enggak, maksudnya pas tampil. nyelkoin, lucu gitu nggak dia? nyuruh-nyuruh duduk tapi lucu gitu. Gimana?
Bang duduk Vincent dong. Iya. Itu mah Desta, masa gitu? Masa gitu? Ya berarti lucu tuh dah. Berarti lu udah menerapkan ke dia tuh. Penulisan keren lu. Ya itu dia bilang ke gua, Bang ini gua semenjak masuk pecakan ilmu itu gua pakai di sini. Kadang-kadang kalau rapat atau meeting itu selalu gua terapin. Jadi Dia lebih jadi asik ya. ice breaking ya. ice Jadi breaking, iya. betul. Banyak tapi ilmu stand up yang bisa diterapin dimanapun, ke podcast Apa gitu aja, kan. satu. Iya. Terus juga ke Rumah tangga juga. Rumah tangga ya kadang-kadang gitu. Iya, apa aja yang udah diterapin kalau lu, Bang? Ke podcast kan kita kalau di podcast kan cerita, storytelling gitu kan, kadang one lineran gitu kan, setup punchline kan, tektokan kita yang set up, kita yang set up lagi, setup terus. Kebanyakan wey gitu. Ya, kerjaan gue di fitness gitu dong, sumpah. Iya, iya. Gue kan jadi home band ya. Iya. Pergi ngelawak asik. Pada woi nggak gitu pak, gitu. Nggak disorot kamera, cuma cihuy. Ramadan bareng, fitness bareng, Ramadan. Itu bereaksi ya, Reaksi. Tapi ada nggak Bang peserta Abang, anak didik Abang yang udah stand up beneran di depan panggung ditonton orang gitu? Mungkin spesial. Fuad Naim ya? Fuad Naim sih hitungannya udah punya fanbase sebelum dia masuk. Iya, sama dia public speakingnya emang bagus Emang tuh, bagus. Bang Fuad tuh. Rizal Zaid Iya. yang guru SLB. Oh itu bagus banget Nah, dia. itu anak komunitas sekaligus pecakan, dia openernya Abdur. Bagus banget itu, orang Lampung kan? Nah, itu. Hah? Orang Lampung dia. Iya ya? Iya. Rizal Zaid. Gua akuin aja. Karena orang Lampung Padahal bukan. bagus banget. Nah dia kita pernah bikin show Lampung, nah dia main. Oh dia main, bagus Iya, kan? bagus Itu. ya, lucu tuh. Itu berarti lu yang ngajarin tuh. Iya, enggak cuma gua, kan ada banyak pengajarnya juga. Keren. Itu pecakan. Gurunya ada siapa aja sih itu, Bang? Pengajarnya gua, Ridwan Remin, Bang Panji ya? Bang Panji, Awe, David waktu itu. Bang David Nurbianto. Terus Abdul Arsyad. Abdul Ko Erwin Arsyad. enggak? Ko Erwin, Bari. Wah, mantep itu mah udah pasti jadi gokil tuh. Iya, langsung bikin spesial show sih ya. Iya, ya udah banyak juga kan yang emang bikin spesial Ada gitu, banyak. Nah tahun ini anak-anak lagi dibikin kurikulum, bikin spesial. Ada kurikulumnya kayak sekolah. Ya ini kan sekolah pecakan. Kan emang sekolah itu. Iya. Berarti ada rapotnya meren. Ada. Ada yang bolos nggak? Ada. Ada. Orang itu kan papan itunya, presidennya Pak Haji sama Ko Erwin. Oh iya. Iya. Berarti nggak presidennya nggak kita kalau di situ. Iya, kenapa? Nggak Prabowo maksudnya. Iya. Enggak, kan lingkupnya komedi. Oh. Emang negara kita nggak komedi? Komedi. Mana kamera sini? Berani-berani banget anak-anak sekarang ya. Anak-anak stand up pada berani-berani Nah kan banget. kita emang harus mengkritik. Iya, kayak punya backingan aja gitu. Kayak ngerasa aman terus. Iya, soalnya ya kalau ini main aman mulu, karir nggak berkembang. Iya sih. Harus jenggolan. Harus pinggir jurang mau menjilat. Iya. Sama lagi buka kerudung. Enggak. Itu mah pilihan lah, pilihan. Enggak, itu bercanda, Bang. Demi Allah, enggak. Ya, itu hapus tolong ya. Pertemanan dan karir nih. Orang abangnya mau lebaran, nggak ada yang edit ini mah. Udah gelondongan, nggak ada. Orang udah mengeditnya di CapCut ya. Iya, mau lebaran ini. Iya. Udah meninggal aja, Bos, sekarang. Apa? Mau meninggal. Silakan deh. Dibolehin, dilarang. Boleh. Jangan Boas. Gitu, larang Boas. Silakan kalau saya. Gitu. Bang Beler, nih gua kemarin waktu jadi opener nih, tahu openernya Bang Radit kan? Oh Jogja. Iya, sebenarnya keresahan gua sama Bang Beler nih Sama. hampir-hampir sama karena kan kita baru nikah lah ya, hitungannya lah ya, baru beberapa tahun gitu. Iya. Keresahannya tuh hampir-hampir sama gitu. Jadi banyak keresahannya. Iya, sekarang banyak perasaan. Lu kan punya Nadine kan, anak Iya. perempuan. Sama gue juga. Nadine juga. Iya, resah sama Nadine juga. Ngapain? Enggak boleh bahasa orang Ya resah. gua harus sama anak lu berarti. Masa barter? Iya, barter. Barter kan? Lu tadi barter. Iya. Agak kurang R tadi satu. Sama otaknya. Enggak cuma kurang air. Ya, keresahannya seputar ayah baru sekarang. Ayah baru. Emang anak abang umur berapa sih? Umur 3 tahun. Wah, Nadine berapa? Nadine udah mau 5 tahun. Kalau 3 tahun masih belajar ngomong ya. Iya, lagi cerewet.
Cerewet. Apa ngomentarin permainan bola gitu apa? Itu terlalu cerewet itu. Ada orang misalkan ada pemulung nih, dibilang orang gila. Gitu. Nggak enak banget. Kemarin. Gitu. Nggak enak kitanya ya. Itu ada orang gila ya dari jauh tuh. Terus abang apa responnya? Bukan orang gila nak, gitu. Gue jelasin. Iya, Gue bener. jelasinnya juga susah. Iya. Karena gue mau bilang pemulung, tukang sampah nggak ngerti konsepnya. Iya. Gue bilang abang-abang. Iya. Karena abang-abang itu abang-abang ya katanya. Itu sama tambahin abang-abang gila ya. Nggak bisa mengontrol kita bahwa apalagi nih hal-hal yang lain nih bang. Punya anak tuh. Punya anak atau istri deh dari istri. Iya, udah Rumah punya- tangga. Udah punya sikap sekarang. Oh dulu enggak punya Dulu sikap. enggak, dia udah bisa gini sekarang tangannya. Udah bisa gimana sih? Kayak orang marah, kayak Sherina. Oh gini. Ya, dia pikir. Dia pikir. Ah, gitu. Oh iya Nadine juga udah bisa tuh. Udah mulai dilarang-larang gua. Oh iya. Iya. Apa dilarang apa? Ngerokok pertama udah nggak boleh gua di rumah tuh. Sedikit pun nggak Sedikit boleh. pun. Itu mah emaknya yang bisikin. Iya. Makanya pasti. Udah pasti sih. Dia malah ngerti ngerokok ya. Terus yang kedua sering video call sekarang. Kalau gue jalan di video callin dulu. Kalau nggak diangkat maksa. Ngambek ya? Angkat gitu. Anak Iya. abang cewek ya? Cewek. Oh iya cewek posesif biasanya. Iya. Lu gitu juga Nadine? Nadine enggak sih ke gua. Orang kan gua nih misalnya lagi kerja terus. Habis itu gue pulang gitu kan, gue suka misalnya kalau dia lagi ngambek, ya udahlah kalau Nadine ngambek kayak kerja aja deh gitu. Ya udah kata dia. Nggak dilarang, ya udah sana kata dia gitu. Habis itu ntar maaf ya Yaya gitu. Oh gemes. Oh berarti lo tadi tidak melarang itu turunan dari Nadine lo. Apa? Yang kedua Boah menurut Iya. dong. Ya udah itu dari Nadine. Dari ya. Iya Nadine, Nadine berarti yang belajar dari ngajarin Nadine. gua kehidupan. Turunan dari Nadine. ya. Turunan dari Nadine. Tapi Nadine tuh emang kocak-kocak banget. Pernah Iya. nih, ini gue pernah ceritain juga nih di tempat yang lain nih apa. Dia kan sering ini belajar apa? Belajar bahasa Inggris itu dari YouTube doang gitu Oh, iya. sebenarnya kan. Karena kan nonton Nastia gitu-gitu yang voice Arthur Penfold Iya, gitu. Coco Dia kan Melon ya? denger yang itu doang, Iya. denger yang dia tahu doang. Nah, sering banget tuh kita kalau misalnya lagi ke playground itu emang yang banyak Iya. orang-orang sekolah internasional Iya, gitu. baca-baca Inggris lah. Hey, words you don't. Di mereka ngomong gitu. Nah, Nadine ini karena belajarnya baru dikit gitu. Nah, kan dia kadang suka ketemu sama yang lainnya gini kan. Nah, yang lain tuh kayak, "Hey, what's your name?" Dia tuh kayak, Alvaro Marve gitu. Asal dia tapi pede gitu. What do you say gitu. Nah, gue suka melipir tuh. Film me. More. Tapi dia pede karena kan yang di TV gitu Di TV kan. gitu. Padahal Dia konteksnya ngikutin- nggak nyambung. Nggak kan? nyambung. Iya. I don't know. Tapi abis itu abang lihat itu abang pas sama dia doang abang tegur nggak? Iya, gue tegur kan. Nadine kan, dia nangis tuh. Kok kakaknya nggak ini, dia ke gua kan. Ya, Iya. Run over me. Sama aja dong. Sama aja. Mipar. Orang tadi dia kan melipir dia. Tadi Iya, melipir. dia melipir tuh sama bapak si. Where you from? Aduh, bagus nih tambahan punchline. Kombut gila, bagus kombut. What if? Tapi Bang Ber, kan abang nih udah jadi suami berapa lama? Berapa ya, Boah? 10 tahun ada? Enggak, di bawah 5 tahun. Tapi beda nggak pas abang jadi bujangan sama sekarang udah nikah? Beda lah, jauh jelas. Apa bedanya? Apa yang paling bedain? Kebebasan, tuh mindset. Ternyata pas udah nikah dan punya anak tuh kita baru sadar hidup ini bukan tentang kita lagi. Woi. Keren. Ekspektasinya waktu masih bujangan, ntar gue nikah ini nih enak-enak gitu. Wah, terbalik tuh. Kebalik gua. Kebalik gitu. Emang iya? Bener, lu gua mau udah nikah gini. Lah, nggak ada. Ini couple goals gitu. Nggak ada. Nih kan gua dulu berpikir ya, makanya gua jadiin materi waktu itu. Gua berpikir setelah menikah hidup berdua tuh ada masalah dikit diobrolin beres. Justru masalah muncul gara-gara kebanyakan ngobrol gua. Berdebat ya? Berdebat. Kadang-kadang ngobrolin hal yang gak penting gitu. Iya, tahu-tahu marah. Tahu-tahu gitu marah. ya. Kayak desain interior rumah dah gitu. Itu kan maksud perintilan kecil gitu, tapi dia tuh selalu mempermasalahkan gitu. Karena itu buat kita penting Bang. Buat gua enggak. Contohnya apa yang di Warna. Warna, oke. Gua pengennya warna putih gitu. Putih aja. Dia lebih ke krem apa gitu ya namanya ya. Krem kan ada banyak tuh ya. Iya susu. Krem burgundi, Iya. krem burgundi. Bukan nggak ada krem burgundi merah. Ya iya campur krem.
Tetap merah. Merah. Iya, baik hijau ada hijau sage gitu. Iya. Bagus tapi hijau sage itu ya. Iya, cuman gua kan nggak mau terlalu mentereng gitu. Iya. Nah, kadang-kadang perdebatan di situ. Nggak, aku maunya ini gitu. Udahlah, putih aja. Udah nggak. Akhirnya nggak dicat rumahnya. Di chat tapi nggak dibales. PP doang tuh. Ping. Mas, Asoy. WhatsApp tapi ditulis P ya. Iya. Kalau dulu kan kita emang BB, iya. BB ini Iya. tetap PP. Oh berarti gitu dari Hal-hal kecil bisa jadi masalah. Kan gua sekarang udah jarang nongkrong, Boah. Sama gue juga. Dulu gua nongkrong banget orangnya. Bang Ibji, emang iya Bang Ibji dulu nongkrong banget. Gua zaman di Jogja mah nongkrong banget, Boah. Orang misalnya dari Keling gua tahu no. Misalnya kayak gua nongkrong nih dari jam 7 dari sore bahkan dari jam 4 tuh udah standby nongkrong sampai maghrib sampai isya gitu. Ntar pulang jam 2 gitu. Habis itu ntar tidur sampai sore tuh nongkrong lagi gitu. Oh, kerjaannya nongkrong doang ya? Nongkrong doang. Wah, tolol dah. Bener-bener goblok dah menggunakan tubuh ini secara tolol. Secara tolol. Kalau Bang Beran juga Makan sama. sembarangan. Iya, sama. Sekarang tuh lebih bertanggung jawab, tidur jam 10, jam subuh udah bangun gitu. Iya, nokturnal kan gua sama Boah. Nocturnal tuh? Nocturnal tuh hidup di malam, Oh, iya. kayak kelelawar. Nah, jadi gua kalau bikin materi dulu sebelum nikah tuh malam. Iya. Karena kita lebih tenang, lebih syahdu gitu. Nah, semenjak punya anak Nggak bisa. gua tuh jam 10 guanya harus masuk kamar. Sama. Gua bertiga tuh harus di kasur yang sama, terus anak gua cerita, baca buku, gua bacain, nanti dia tidur. Nah, beres dia tidur baru gua keluar. Nulis materi. Nulis materi, tapi udah 1:30, Bu. Iya, udah Udah ngantuk. kemalaman. Kadang-kala guanya juga ikutan tidur. Jadi nggak nulis materi ya? Jadi nggak nulis materi. Berarti bisa dibilang pernikahan menghambat kreativitas. Menghambat kreativitas. Berarti mau jangan nikah ya? Jangan nikah, Boah. Sampai tua. Enggak bohong amit-amit. Ya lu tertarik yang nggak? ngomong. Menikah tapi tertarik nggak? Enggak. Nah, belum berarti. Enggak tertarik. Itu denger abang ini nggak bisa nongkrong, nggak bisa nulis materi. Lah kan suami yang nggak bisa. Iya. Lu bagian yang larang-larangnya. Lu kan yang larang kita. Mau kemana lo gitu? Cowok lu yang kayak kita mah. Berarti kalau misalnya buat nikah, buat yang nongkrong, suami buat jagain anak. Bisa kayak gitu. Bisa gitu. Abang pernah nggak istri abang begitu? Bisa. Nggak pernah nggak? Istri nongkrong, abang jagain anak, nggak kemana-mana. Gua tuh selalu ngasih quality time buat istri gua. Misalkan gua kerjaan sibuk selama 2 minggu berturut-turut gitu. Nah, istri gua tuh gua ajak ke Cokolaspa gitu, luluran. Nah, anak gua Apa pakai namanya? Cokolaspa. Nggak usah terlalu detail sebenarnya Mas. Ke spa aja nggak apa-apa ya. Cokolanya nggak usah. Gua nggak butuh info. Emang pakai coklat. Oh, pakai coklat. Iya. Oh, pakai coklat. Makanya sebetulnya Cokolaspa. Iya, tapi nggak penting buat saya. Iya. Pokoknya ke Ke spa lah, ke spa ya. Ke spa tuh. Nah, dia ke spa, gua sama anak gua ke playground. Sama banget ya. Gitu. bener. Sama ya. Jangan sekalian satu keluarga. Dan anak bu. Force, super. Tapi kan yang paling susah ya buat kita sebagai orang tua ini adalah mana sih parenting yang paling tepat buat anak kita gitu. Betul. Iya kan? Kadang-kadang tuh menurut gua tuh kayak semua beberapa buku parenting itu ya nggak melulu tepat juga gitu. Kasusnya buat anak kita gitu. Nah, kalau lu itu gimana ngikutin yang bener-bener parenting banget? Kan banyak tuh parenting modern dari kontennya, dari bukunya gitu. Atau ya lu berdasarkan intuisi lo aja lo, Bang. Oke. Gua sangat mempelajari parenting modern. Apa contohnya? Contohnya apa yang lu terapin? Contohnya. Ya, kayak nggak boleh bilang tidak, nggak boleh bilang jangan. Itu lu terapin? Itu gua terapin. Berarti dia bilangnya apa? Tapi gagal. Susah banget itu buat jadiin materi juga tuh ya. Iya. Delay gratification. Itu gimana tuh? Yang menahan keinginan. Oh, kalau itu ya gue terapin itu. Contohnya kalau pengen dia apa-apa jangan langsung diturutin. Jangan langsung turutin, dicatat di buku notes. Nanti pas dia ulang tahun sebagai bentuk hadiah baru dia berhak. Bagus banget. Kan kalau kita kan dulu nggak dijual kan alasannya. Iya. Iya benar. Nggak dijual. Abang ditolak. Abangnya galak soalnya dijual. Enggak ada. Tiap ke mall ini nggak dijual. Ini gudang. Mall ini mall, bukan gudang. Bukan gudang kayak di Tangerang tuh. Ada tuh gudang di dekat bandara tuh ya. Gudang doang. Kan mall. Ini nggak dijual. Itu abang yang standby.
Jualan itu Bu. Ya. Kan kalau dulu kan ngambil jalan pintas. Nih generasi orang tua kita ya, itu ngambil jalan pintas supaya anaknya tidak melakukan hal yang Sama diinginkan. kayak gitu. Ya. Karena dia nggak tahu ilmunya, akhirnya diambil. Di jalan bohong. Ya, banyak ancaman dulu, Iya. banyak kekerasan, banyak pembohongan. Kayak sering nggak dulu dengar generasi-generasi terdahulu tuh kalau ngasih makan anaknya, kalau nggak mama ada polisi nih. Iya, kalau nggak digigit nyamuk nih. Nah, digigit nyamuk. Kayak iya kayak misalnya nggak mau makan digigit nyamuk gitu. Kamu pernah dengar digigit nyamuk? Apa? Nggak mau makan digigit nyamuk? Enggak pernah yang ini mah. Ada di kampung Ayo, gua ayo. ada. Kalau itu gua tuh paling kalau zaman dulu, ayo makan, ntar ada polisi lu. Suruh bayar. Maksudnya lagu Sukatani maksudnya. Gila. Iya. Ya, itu dulu kan Iya, gitu kan. iya, makan. terus kayak nyusu, kalau nggak mau nyusu ntar susunya kasihin omnya nih. Iya. Selingkuh. Susu ini. Susu ini kan, Wah. Ayo. Susu ini kan. Masa susu ini? Ya makanya nggak tahu itu nggak pernah di gua. Susu ini kan, Wah. Di kasus gua nggak pernah omnya. Susu Kalau ini kan, ini paling banteran, minum nggak susu. Dan dikasih kucing lu, dikasih kucing. Masa dikasih omnya? Ayo om susu. Nggak ada mbak. Ini kan. Berbagai macam susu, kadang yang di botol, yang di Namanya kotak. selingkuh kalau itu. Emang pengen, emang nafsu. Kalau itu. Nah itu, orang tua zaman dulu pakai kekerasan. pakai Omnya pembohongan. juga, ayo. Jangan minum. Omnya udah standby. Udah tinggi. standby. Ayo. Oh. Iya. Astagfirullah, boah. Gitu. pokoknya. Berarti modern parenting. Ya, dulu kan banyak pembohongan, banyak kekerasan. Nah, parenting itu, modern parenting itu mengedepankan diskusi. Oh, nanya ke anak. Lebih banyak diskusi. Contoh misalkan gini, maghrib pulang. Dulu tuh diculik kowe gombel. Iya. Iya. Nah sekarang harus ngasih tahu ke anak maghrib pulang karena apa? Karena perubahan cuaca. Iya. Perubahan cuaca tuh bisa bikin kita sakit. Itu masuk. Cuman Sedikit tapi nyep gitu. sedikit tapi nyep. Sedikit tapi nyep gimana? Ngerti gue juga. Kalau gue tetap pulang. Mama marah. Ya itu juga dimarahin kalau kamu nggak pulang. Ayo, tolonglah kerjasamanya, please. Ayo tidur. Jadi tolong deh kerjasamanya ya. Iya gitu. Berarti ada penjelasan itu. Ada penjelasan begitu. Misalnya tidur, ayo tidur jam 9. Nanti apa gitu. Iya, karena kalau kamu tidurnya larut, nanti bangunnya terlalu siang. Nah, kalau terlalu siang, kamu lewati makanan sarapan. Oh, bagus Ada. banget ya. Makanya parenting yang lagi diagung-agungkan tuh parenting Nikita Willy saat ini. Karena si baby Isanya tuh umur berapa tahun gitu udah bisa tidur Ngojek. sendiri. Itu mah punya lagi kamu wenang gitu. Eksploitasi tuh ya. Iya, eksploitasi Maksudnya namanya. digojekin ke rumah nenek. Ya sama lah. Gobox, maksudnya gobox. Kan dia bukan hampers. Ya emang salah. Harus gitu. Kalau salah kita bilang salah. Iya. Jangan salah ditutup-tutupin terus. Lu berani banget ya orang, sumpah. Gua mah takut. Iya. Gitu, Pak. Terus apa lagi bang? Apa lagi? Apanya? Parenting Apanya? Apa ya? Iya kayak makan, kayak nyuruh pulang, nyuruh tidur. Terus kayak misalnya dia ngegalakin orang gitu, dia ngatain orang. Itu abang negornya kayak gimana? Bini gue yang berperan tuh. Dia harus kasih paham ke anak gua bahwa apa yang dilakuin tuh punya alasan. Contoh misalkan gini, dia beli mainan, temennya mau minjem, dia tarik-tarikan nggak boleh, nangis. Akhirnya, nah dia harus tahu kenapa ini jadi masalah. Nah bini gua tuh yang ngasih tahu. Nanti udah bini gua ngasih tahu, laporan ke gua.
Oh tapi kemarin Nadine aneh banget dah. Kenapa? Kan dia kemarin mukul Ahtar anaknya ini. Ahtar anaknya Halilintar. Rispo. Anaknya Rispo. Kan kemarin lagi ke kantor. Halilintar. Ya ke kantor GJLS kan. Istri gue lagi bukber sama temennya. Jadi Nadine gue jagain dan gue tuh lagi syuting gitu. Jadi dia main sendiri gitu sama ya ada karyawan-karyawan GJLS gitu. Habis itu udah dia mukul Ahtar. Habis itu pas gue selesai syuting gue dibilang kan tadi aku mukul Ahtar. Kata dia gitu, kenapa Nadine mukul Ahtar, nak? Nggak boleh, nak. Iya, soalnya dia nggak bisa nulis angka 2. Makanya biarin. Sudah bola berproses. Nggak boleh gitu. Dia makanya, Ahtar kan lebih kecil kan daripada Nadine. Iya. Nggak boleh gitu ya, nak ya. Dia nggak bisa angka 2 ya. Kok ada sih anak yang nggak bisa nulis angka 2 gitu. Ya, dia pikir seumuran. Iya. Padahal beda. Kacau anak. Nah, Bang Ibji dan Bang Beler kan sama-sama jadi suami. Ya. Ini gua punya games. Oke. Asik. Games namanya tes suami siaga. Oke. Jadi cara mainnya adalah Bang Ibji dan Bang Beler akan menjawab pertanyaan berbagai situasi Ya. yang darurat yang diberikan sama Boa. Yang Oke. Boa tanyain. Oke. Ya. Nih soalnya ditampilin di prompter. Iya. Boah nggak bacain. Baca. Oke, siap. Baca. Yang pertama. Soal pertama. Hari ini adalah tanggal ulang tahun istrimu dan kamu lupa. Bagaimana kamu menghadapi itu, Bang Ibji? Minta maaf. Simple. Iya, minta maaf habis itu beliin hadiah yang dia kan misalnya kan dia udah kode-kodein tuh. Pengen hadiah apa, langsung beliin gitu. Jadi dia pengen lens cover. Iya, misalnya. Aku tuh sebenarnya nggak lupa tahu. Aku tuh emang pengen surprise. ngelesnya ke situ. Iya, gitu. Ngeles. Kalau apa tadi Range Rover? Iya. Enggak dulu kalau Range Rover. Paling kue kibo. 400 masih aman, 400 ya kue kibo sama iWatch masih aman lah. Ya, masih bisa diusahakan. Kalau Range Rover kan enggak belum. Iya, belum segitunya. Kalau Bang Beler? Gue kayaknya nggak mungkin lupa ada Boa. Karena kalender gua tuh dia yang ngisi tuh ulang tahun dia. Lucu banget. Jadi ada alarm gitu. Tapi kalaupun gua lupa sih pasti gua minta maaf dulu. Minta maaf. Minta maaf. Terus baru beliin hadiah. Beliin hadiah yang double berarti kan. Udah Iya. kita lupa. Jadi kadonya juga harus spesial. Apa biasanya? Pernah nggak dulu? Apa sih terjadi ke abang? Lupa gitu. Enggak, gua dulu tuh ini istri gua ulang tahun, gua nggak effort beli kado. Akhirnya dia yang beli sendiri. Dia ngegojekin kuenya sendiri ulang tahun. Ya Allah. Terus gue yang ngambil. Iya. Iya, katanya ini demi aku nih katanya. Kamu nggak ada effortnya. Ya Allah, aneh banget. Iya, karena gue ngerasa ulang tahun mah ya udahlah gitu. Tapi Iya, sama gua menurut juga. cewek ulang Ya, tahun itu beda sih. spesial Iya, karena iya, dia iya. bertambah umur, dia mungkin akan fisiknya berubah, begitu bang. Iya. Makanya gue banyak minta maaf dan akan gue ganti lebih spesial lagi. Keren. Suami siaga. Soal nomor 2. Apa yang akan kamu jawab kalau istri kamu udah nanya yang ke 100 kalinya 1000 pertanyaan? kalinya 1000 kalinya, kamu sayang aku nggak? Sayang lah, jawab aja sayang. Simple Ya banget. emang sayang. Nggak gitu jawabnya. Ya mau gimana? Sayang. Sayangnya. Bukan nadanya. Bukan adanya. Bukan nadanya. Ya emang sayang. Tapi sayang. enggak terlalu biasa. Kayak misalnya, iya sayangku, aku sayang banget sama kamu Iya. dari dulu. Kalau misalnya enggak sayang mah, aku nggak bakalan berhubungan sama kamu. Aku nggak mau. Lu aja jawab. Kalau istri gua tanya, gua mau ngomong. Silakan Boa. Silakan gua ngomong gitu. Nah, gitu bang. Kadang-kadang sayang itu bukan hanya dari kata-kata, Boa. Tapi huruf. Sama aja. Sama aja tuh. Ya enggak, Dibaca juga. apa yang kita lakuin gitu buat anak istri kita gitu, iya. usaha-usaha apa. Dan gue tuh orangnya bukan tipikal yang romantis. Orang gue kalau dia ulang tahun aja, kalau dia kan surprisein gue tuh mau beli apa. Dia pas gue ulang tahun tuh tahu-tahu ini udah ada hadiah apa. Kalau gue mah enggak, kamu mau beli apa gitu. Request aja. Iya, Request. karena gue takut yang gue beliin nggak Nggak dipakai, sesuai sama nggak butuh. kebutuhannya gitu. Betul. Kalau dia gua tanya, kamu beli apa? Ini, janganlah kata gue. Ini jangan juga lah gitu. Kebanyakan jangannya. Ini udah ada. Sebenarnya udah nyiapin. Basa-basi doang ya. Basa-basi doang. kalau Bang Beler, Enggak, gua nggak akan jawab pasti diem. hah kenapa? Karena bini gua akan nanya 1000 kali lah. Iya. Kalaupun nanya pasti gua diemin. Kenapa nggak dijawab?
sayang itu bukan cuma sekedar kata-kata doang. Nah, itu. Bang, kita tuh butuh afirmasi. Apa artinya afirmasi? Pengakuan. Ya kan? Afirmasi bener kan? Iya. Bener kan? Gua pinter kan, deh. Tahu kata afirmasi doang. Persetujuan, ya kan? Wah, pinter kan. Iya. Sebenarnya otak gua affiliate, tapi gua Pilihan betul. mulut gua pinter. Berarti abang nggak pernah ngomong, iya aku sayang kamu. Enggak, gua geli sebenarnya gitu-gitu, Wah. Karena guanya juga jarang ngomong gitu ke istri gua. Coba panggilan waktu pacaran bubuk apa-apa? Hah? Panggilan sayangnya bubuk, Kak, Ai, baby, honey. Gua apa panggilannya waktu? Apa nama? Coba ingetin ya, lu juga ingetin, Bang. Apa? Lu manggil gua waktu pacaran. Kan nggak ini. Kalau gue yang dari dulu yang. Sampai sekarang. Sampai sekarang paling ada tambahan P depannya. Oh, Bercanda. Yang doang, yang. gua Mana yang? antara yang sama beb. Iya, Allah. Kagak cocok, Mas. Lihat muka Mas, Beb. Baby Romero. Derby dong itu, derby. Kata lo deh, yang lo maksud Derby Romero, dia maksud Baby Romeo ya. Iya. Itu orang itu beda. Beda. Lebih ke sama ya. Oke deh. Oke, pertanyaan selanjutnya deh. Ada lagi ya, oke. Apa yang kamu, pertanyaan ketiga nih, apa yang kamu jawab ketika istri nanya, hari ini kita keluar mau kemana dan makan apa? Bang Dani Bilar dulu. Nah, ini gue paling sebel nih. Kadang-kadang tujuan gue jadi tergeser gara-gara tujuan dia. Benar. Gue mau makan ramen, misalkan dia nggak mau, dia makannya nasi padang gitu. Nah, ntar di tengah jalan tiba-tiba gue goyah tuh. Gitu, dia selalu ngedoktrin sesuatu yang gue akhirnya nggak jadi beli ramen. Entah karena harga lah, entah karena ini rame. Makanya udah 4 tahun nggak makan ramen. Iya, gue nggak ada gue ramen. Nasi padang terus. Nasi padang terus gue. Iya. Nah, gue tuh mau ke ramen, tapi gue mau ke nasi padang. Akhirnya nasi padang mulu yang disamperin. Tapi berarti istri abang waktu pacaran atau sekarang udah punya tujuan dong? Maksudnya nggak dijawab terserah, nggak pernah jawab gitu dong? Kadang beberapa momen iya. Nah itu saat jawab terserah abang ajak ramen harusnya. Tiba-tiba ke Padang. Akhirnya. Ke Padang. Di rumah nih makan apa terserah gitu. Tapi udah di jalan mobil nasi padang deh langsung belok buat. Gitu. Kalau Bang Ibji? Kalau gua mah selalu gua paling ya yang gua mau gua jawab apa. Misalnya hari ini mau kemana, ke makan apa, mau ke Pik makan seafood. Janganlah kata dia gitu. Oke, kata dia gitu. Sama aja dong. Iya. Sama aja dong. Tapi kan gua udah jawab, gua maunya apa. Karena gua suka banget ke pantai, gua itu suka banget ke pantai suka gitu. seafood-seafoodan. Seafood, kafe ada tuh di Pik tuh kafe yang di Pinggir pantai, banget iya. gitu tuh, seneng tuh. Tapi yang di dalam ya, yang indoor gitu. Pik tuh yang ada naga-nagaan itu ya? Iya. Abang belum pernah ke Pik ya? Belum pernah gua ke Pik. Tapi kadang kayak dari kayu-kayu gitu. Pik-pik Olimpik. Kaget kan? Kaget banget. Kaget gue Pik Olimpik. Lama banget tuh, jadul banget ya. Udah nggak ada tuh. Udah nggak ada. Gua juga baru ngeh lagi. Anak Gen Z nggak tahu Pik-pik Olimpik. Tuh nggak ngerti tuh di apaan Pik-pik Olimpik. Napoli dia baru tahu. Napoli juga nggak tahu dia. Columbia. Oke, pertanyaan keempat. Ada lagi. Oh banyak banget. Wah. Apa yang harus dilakukan saat istri tanya, kalau aku mati kamu nikah lagi nggak? Ada yang mau jawab? Kalau dia nanya gini, kalau dia mati, gue mau nikah lagi nggak? Iya. Enggak gua. Kenapa? Capek gua. Ternyata menikah. Gua menikah ya lu dah, motoran aja. Hijaban gua kemana kayak gua. Enggak, gua nggak akan nikah. Gua Jangan bakal jadi fokus mengurusi diri gua sendiri. Di sendiri. Iya. Misalkan Sama abang hidup 2 kali, abang nggak mau nikah. Berarti lu Enggak. sekepas kalau misalnya amit-amit ya nanti istri lu menikah dan lu Meninggal apa menikah? meninggal. Istri lu meninggal dan lu Nggak nikah lagi? Nggak nikah lagi. Seumur hidup dong. Iya dong. Maksudnya apaan sih? Iya dong pasti. Ini kebingungan ini. Ini kebingungan dia. Sama. Tidak gitu. meluruskan. Emang kalau misalnya itu lelaki nggak kuat?
Kalau nanya tahanan penjara dong. Mimpi basah paling mimpi Mimpi basah. basah. Tapi kan datangnya nggak tentu. Datangnya kapan Iya, tahu itu. makanya. Tidak Kadang 4 tahun sekali. Oh, kadang nggak basah. Apa? Bukan kadang nggak basah, kita Kadang nggak mimpi. Mimpi basah itu kan konsepnya memang kita diatur agar mimpi basah keluar tuh Iya. si kotoran itu. Nah kalau kita setting sendiri, hari ini gue bakal mimpi basah. Nggak bisa Nggak gitu. bisa. Enak kalau kayak gitu. Mimpi. Gitu. Gampang Nggak bisa. bisa. Kalau gua ya misalnya Iya, ditanya ini Bang ya. Ibzi. Gua bakal jawabnya kayak gini. Apa? Aku kayaknya yang mati duluan. Ya kalau dia nikah lagi. Iya. Apa? Kalau dia nikah lagi. Ya udah terserah itu Bang. Iya, masih nggak boleh gitu lah. Pertanyaannya kan kalau misalkan bini. Kalau misalnya dia istri Iya, perempuan yang istri. meninggal. Gue mah nggak nikah lagi. Setia gue. Lu apa? Iya. Nggak tahu keadaan di masa depan kayak gimana. Iya, goyah, nggak punya pendirian. Iya, Lu diajak nasi padang mau lu main mana? Iya. Gampang goyah. Gampang goyah. Kan nggak tahu. Yang sekarang dulu aja. Oh, berarti abang tuh jalan. kayak nanti aja gimana nanti aja. gitu. Iya, kan nggak tahu juga. Tapi kan masih bisa istri tahu. marah tahu kalau jawabannya kayak Iya. gitu. Iya sih, pasti marah. Iya masih marah lu. Pasti marah. Kayak pengen Enggak lah, jawab gua yang jawab bener. enggak. Nah, jangan Enggak. kamu yang mati, aku aja yang mati, aku aja yang mati. Jadi berantem. Iya. Gimana kalau Nun aja? Belum mati. Iva dong, Iva. Gitu. Izhar juga bisa sih. Iya. Kalau ketemu Bisa. Go. Itu Izhar. Iya. Oke, thank you. Oke, pertanyaannya game-nya udah kelar. Oke. Jadi kita tahu mana yang siaga. Ya. Semuanya siaga sih. Siaga lah, harus lah. Suami Tapi nih, idaman. buat Bang Dani Beler, mungkin di luaran sana kan banyak bapak-bapak muda yang baru menikah setengah jam nih. Itu terlalu muda. Ya siapa tahu dia habis nikah langsung nonton YouTube kan bisa. Emang nggak boleh? Capek lo salaman seharian iya. Kan nonton YouTube TKS akan boleh. Bisa jadi Apa sih. pesan-pesan Iya. buat suami-suami nyubi di luar sana, Bang? Untuk para suami yang baru menikah nih, suami nyobi tetap laksanakan tanggung jawab. Keren. Menikah itu memang jalannya panjang. Makanya dalam pernikahan ataupun dalam orang tua, permasalahan orang tua, tidak ada yang namanya tamat. Benar. Selalu kita belajar lagi. Benar. Suami itu harus memegang prinsip dalam rumah tangga. Pokoknya cewek itu harus gimana suaminya, ya kan? Benar, Gitu. ya. Kadang bos, kadang nggak ngikut istri. Ikut aja. Nggak melulu gua. Tapi kalau bisa. Tapi iya. kalaupun enggak, untuk para istri tolong jaga marwah suami-suaminya. Betul, basic-basicnya kayak ilmu agama itu perlu kita tanemin. Cuman kalau yang terdetail-detail kayak makan apa gitu mah terserah itu istri. mah bebas aja. Itu bumbu-bumbu rumah tangga ya. Bumbu rumah tangga. Tapi secara basic itu harus suami punya pendirian. Betul. Sholat, kalau dia nggak sholat, berarti lagi mens. Benar juga. Iya juga. Bang Dani Beler, mau ada plan apa Iya, nih setahun ini? Mau rencananya. bikin spesial kah? Atau Dani Blues. Dani Blues mau ada lagi? Dani Blues kan udah terselenggara di Usmar. Iya, Iya, Usmar. Mau dibikin Gostu namanya. Dani Blues Gostu. Wih, Dani Blues Gostu. Gostu Padang, Gostu Jogja. Tuh. Tapi nggak banyak kotanya. Berapa kota kira-kira? 4. Oh, 4 kota. Ya udah tur lah Padang, itu 4 kota. Jogja, Enggak, belum bisa sebutin. Jepang. Itu mah bukan negara itu mah. Udah beda negara. Oh itu. iya benar berarti. Kapan itu rencananya? Ini rencana jalan bulan Juli. Keren. Juli, Materinya sama nggak sama Materinya akan berbeda sama Dani Blues? sama digital download Dani Blues. Oh bahkan beda tapi ini tur. Ini tur akan ada treatment khusus. Karena masih ada ini ya, masih ada keresahan-keresahan yang lain ya. Iya, seputar. Sama kayak gue waktu itu bikin komedian cilik. Terus Karena nggak dibawain semua ya, keterbatasan gedung waktu itu tuh. Iya. Akhirnya gue bikin show lagi tuh. tetap judulnya. Judulnya nggak kasihan. Kasian. Oh, kenapa nggak dilanjut tuh komedian cilok? Iya. Cilok. Cilok. Oh cilok. Kalau komedian cilok saya di panggung cuma makan cilok. Iya, orang Iya, nonton iya. apa? Iya, sama persis kayak gitu. Iya, berarti. iya. Oke. Ini akan tur. Ditontonnya Bang Dani Iya. Beler tuh salah satu komedian yang lucu sekali, Lucu banget. teman-teman. Penulisannya rapi. Penulisannya rapi. Materinya gitu. sedikit tapi nyep Betul. gitu bagus. Nggak cuman ini ya, maksudnya kan ada yang emang penikmat stand up comedy, tapi kadang-kadang juga ada
stand up comedian yang nonton stand up comedian itu pengen belajar gitu. Iya, Jadi benar. bisa Komiknya juga. komik. Iya, komiknya komik. Ini Bang Dani Beler. Iya, Tepuk tangan terima kasih, buat terima Bang Dani kasih. Beler. Terima kasih orang kamu Suci. Terima kasih juga Bang Beler sudah Iya. main ke sini. Ya. Sama-sama. Kalau misalnya kamu pengen nonton lagi performance Suci dari season 1 sampai 11, ada Suci Playground juga. Bisa langsung tonton di YouTube-nya Stand Up Kompas TV. Terima kasih udah nonton dan ikut nongkrong teman-teman. Minal aidin wal faizin. Udah kelewat Bang. Happy birthday.